Kalau kita upload video kita di YouTube, di Instagram atau di platform lainnya, pasti mereka akan mengkompres video kita jadi lebih kecil kan resolusinya. Nah, gimana caranya supaya walaupun udah mereka kompres jadi lebih kecil, tapi tetap masih enak buat ditonton, resolusinya pas, dan filenya itu nggak terlalu besar, jadi nggak susah ketika kita upload nanti gitu. Nah, di video kali ini gue akan nunjukin settingan yang bisa gue pakai untuk ekspor di YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Halo bos semua, welcome back dengan gua Tribagus di channel ini. Buat kalian yang baru mampir di channel ini ngebahas segala hal tentang DaVinci Resolve 16 ya, tutorial, review, dan lain sebagainya. So, kalau kalian tertarik untuk belajar soal video editing, terutama menggunakan DaVinci Resolve, silahkan join di komunitas di sini ya, di YouTube. Sekarang kita akan lihat caranya gimana. Oke bro, sekarang kita ada di timeline 4K. Gue punya satu timeline 4K di sini, terus juga ini filenya 4K ya, H264 30 fps 4K. Kita coba pakai ini untuk kita export. Sekarang kita langsung ke deliver page. Buat kalian yang baru pertama ke deliver page ini, saran gue lu tonton dulu video di sini tentang render ya, tentang deliver page yang lebih basic lagi supaya nggak bingung gitu ya, kayak setting kayak gini nih, ngebuka ini dan sebagainya. Yang pertama adalah gue pengen nunjukin lu di sini, misalnya buat YouTube dulu ya. Di sini kan dia ada ini ya, ada template di sini, misalnya template 4K buat YouTube. Saran gue jangan pakai yang ini. Kenapa? Karena dasar banget, ngambil angka dasar gitu ya, ngambil bitrate dasar banget. Jadi begitu masuk ke YouTube dia kekompres banget ya. Pengalaman orang-orang juga kayak gitu, gue juga begitu. Jadi jangan ambil yang template ini. Jadi lu mendingan pakai custom aja di sini. Atau di sini gue udah nyiapin beberapa template yang biasa gue pakai, misalkan 4K ya buat YouTube kayak gini. Silakan lu kopas aja kayak gini settingan gue. Jadi ini nama, terus lokasinya, terus pilih yang single clip ya, kecuali lu mau ngerender alpha yang individual clips. Nah, ini bagian video, terus export videonya di checklist kayak gini. Formatnya gue pakai MP4 pasti yang terbaik. Terus kodeknya H264 ya, H264 aja. Nah, encodernya ini kalau versi studio kayak gini ya, kalau versi gratis itu pakai native ya, native aja kayak gini. Terus ini kalau misalnya join project bareng ya, jadi nggak perlu ini resolusinya gue 4K kayak gini ya. Ini gue bisa sampai 8K karena ini yang versi studio. Kalau versi gratis cuma pakai sampai 4K doang. Terus ini frame rate-nya otomatis kayak gini. Nah, bagian quality-nya nih, bagian bitrate-nya ini yang paling penting nih, karena ini yang menentukan kualitas dari hasil render kita, dari hasil ekspor kita ya. Cara nyari tahunya kayak gimana? Ini sekarang kita coba ke halaman YouTube dulu. Ini dia, kita lihat rekomendasi dari YouTube terkait upload ya, settingan upload yang menurut mereka terbaik gitu. Ini MP4 oke, bisa diterima. Terus ini AAC, kodek audionya, videonya H264 nih ya, lu bisa lihat di sini. Terus nah ini bitrate-nya di sini kita lihat. Kalau misalkan 4K ini ya, 4K dia nyaranin yang untuk yang frame rate-nya itu FPS-nya 24 sampai maksimal 30. Dia nyaranin 35 sampai 45 megabit rate ya per second. Megabit per second. Nah, kalau misalnya yang FPS-nya itu 48 sampai 60 lebih kurang nih ya, dia nyaranin 53 sampai 68 megabit per second. Nah, ini standar dari YouTube yang menurut gua jangan ikutin nih, karena nanti bakal kekompres cukup banyak ketika kita udah upload ke YouTube. Jadi kalau gua biasanya dia nyaranin 30 untuk frame rate 24 atau 30 gitu ya, 35 sampai 45 megabit per second, gua akan ngekaliin 2. Jadi ini sekitar 70 sampai 90 megabit per second. Itu yang sejauh ini settingan terbaik ya, yang udah pernah gua coba. Dan 53 sampai 68 megabit per second untuk yang FPS segini, sama aja lu bisa kali 2, jadi sekitar 100-an lah, sampai 130 mungkin megabit per second. Sekarang coba kita lihat. Nah, kalau settingan gua di versi gratis nih ya, versi yang masih free, ini lu pakai encoder native, lu nggak bisa pilih settingan bitrate yang lebih advance lagi. Jadi nggak ada pilihan. Misalnya kalau gua pakai yang Nvidia nih ya, di sini gua pakai yang biasanya variable bitrate kayak gini. Sedangkan yang versi gratis dia nggak ada pilihan, langsung native aja. Berarti ini ya lebih kurang kayak constant bitrate lah kalau misalnya di Premiere Pro. Nah, kalau yang versi gratis pakai constant bitrate kayak gini, gua biasanya ini gua rubah ke 80.000 kilobit per second atau sama dengan 80 megabit per second. Kenapa? Karena tadi ya kita lihat kan dia rentangnya itu tadi dikali 2 sama dengan 70 megabit per second sampai 90. Itu untuk yang frame rate-nya 24
24 sampai maksimal 30 fps. Nah biar enak gitu ya, biar nggak berantem, kita ambil tengah-tengah aja lah 80 gitu ya, 70, 90, kita ambil yang 80. Sebenarnya intinya semakin tinggi bitrate yang kita kasih ke video kita gitu, itu akan semakin bagus kualitasnya. Itu teori dasarnya, tapi ya nggak mungkin juga lu sampai setinggi apa gitu ya, nanti ya video lu berat dan malah di playnya itu ya nggak bagus gitu. Yang kedua ya pas lu upload, gila, nanti ukuran filenya itu gede banget. Apalagi di masa WFH kayak sekarang nih kan, internet lagi pada bapuk semua kan, makanya kalau lu upload file yang gede-gede banget gitu, waduh, bisa setahun gak kelar bro. Jadi saran gue kalau lu mau pakai 4K, seenggaknya 80.000 atau 80 megabit per second, ini sih yang settingan yang paling sering gue pakai. Atau kalau lu pakai versi studio, misalnya gue tunjukin sedikit ya, gue pakai versi studio di sini, gue akan pakai variable bitrate. Variable bitrate ini pertama gue rubah dulu ke 90.000 kalau misalkan gue pakai yang variabel kayak gini. Terus gue kesini, nah kalau misalnya yang variable bitrate ini yang dia auto mencari kira-kira bitrate yang paling pas untuk video ini tuh berapa, di sekitaran 90.000 kilobit per second ini ya, di sekitaran 90 megabit per second ini kira-kira berapa. Bisa jadi yang terbaik itu di bawah 90, atau bisa jadi yang terbaik itu di atas 90, jadi lebih kurang di antara sini. Kalau di Premiere Pro kan kayak gitu juga ya, variable bitrate yang pas 1 gitu ya, pas 1 juga ada yang pas 2. Nah kalau pas 2 tuh mungkin lebih kurang sama kayak gini ya, dia FBR high quality, maksudnya ya 2 kali pas kayak di Premiere Pro. Jadi yang satu itu untuk nyari yang mana terbaik, yang kedua adalah untuk kayak mastiin lagi gitu. Akhirnya jadinya rendernya lama karena butuh 2 kali lipat kan waktunya. Atau juga bisa pakai CBR ini, kalau ini constant bitrate yang lebih tinggi lagi, dan ini nanti file size-nya itu bakal gede banget, dan gua jarang pakai ini sih. Biasanya kalau nggak konstan yang biasa variable bitrate yang 1 pas atau yang 2 pas kayak gini yang high quality. Nah karena sekarang kita coba pakai yang versi gratis, berarti yang native pilihannya atau encodernya native, kita balik lagi ke 80.000 gini ya, 80.000 kilobit per second. Terus ini auto segala macem, kita ke advance juga, ini gue tinggal auto aja. Terus kita ke bagian audio, ini kodeknya AAC, terus data rate-nya ini kayak gini aja, sample rate, bit depth-nya 16 dan sebagainya, lu ikutin aja kayak gini. Filenya ini render speed-nya gue pilih yang maksimum. Oke, itu buat 4K. Yang kedua kita akan coba misalnya untuk yang Full HD ya. Full HD untuk di YouTube ini lebih kurang sama aja. Kalau kita balik ke sini, yang bedain cuma misalkan kalau gue pakai Nvidia nih, ini gue pakai native lagi, coba yang versi gratis kayak gini ya. Tinggal dikali 2 aja, lebih kurang di sekitaran 30.000 kilobit per second atau 30 megabit per second. Kalau kita lihat di YouTube rekomendasi dia itu, nah ini kalau yang Full HD rekomendasinya itu 10 megabit per second gitu ya, atau yang frame rate tinggi ini 15. Nah kalau gua taikin aja 3 kali lipat malah nih. Kenapa? Karena rata-rata file video gua kalau buat YouTube itu nggak gede-gede amat, atau durasi videonya itu nggak panjang-panjang amat gitu. Kalau durasi videonya panjang, mungkin nggak gua kali 3 gitu, mungkin gua kali 2 doang, jadi cuma 20 Mbps. Nah karena ini contohnya ini videonya simple banget, jadi lebih kurang segini. Kalau lebih dari ini mendingan lu yang 4K aja sekalian daripada yang Full HD. Tanggung cuma segini, mending yang 4K sekalian ya. File ini kegedean kalau misalnya lebih dari ini nanti. Sisanya itu settingannya sama aja semuanya. Ya sekarang kita coba ke Instagram ya. Lu bisa lihat kualitasnya di YouTube gua tuh ada yang Full HD, ada yang 4K, lu bisa lihat contohnya ya. Tapi ya tergantung dari kamera lu juga pastinya ya. Terus buat Instagram ini lebih kurang sama. Terus kalau kita pakai native di sini, resolusi yang gue pakai adalah HD 720p ya, yang ini resolusinya. Kalau ini yang 4K, ini yang Full HD, yang HD pakai yang ini 720p. Ini frame rate-nya, terus quality-nya gue langsung aja pakai otomatis dan yang best. Tapi kalau videonya itu ya nggak lama durasinya. Kalau misal durasinya cukup lama, mending gue pakai yang medium karena ini lebih gampang buat di-upload. Kalau misal lu turun lagi ke low, bisa-bisa aja, tapi lu akan kehilangan banyak detail di video lu ya. Tapi kalau nggak masalah, yuk bisa juga pakai yang low. Nggak perlu main di sini ya, karena untuk Instagram sih yang di sini aja udah cukup, yang otomatis ini. Lu bisa pilih low, medium, high, best, dan sisanya sama semua settingannya. Satu lagi mungkin kalau lu butuh kayak gue misalnya mobile untuk dikirim kayak preview gitu ya ke WhatsApp gitu, misalnya ke WhatsApp group atau ke WhatsApp klien lu gitu kan, ke temen lu gitu misalkan, ya lu pakai resolusi yang kayak gini juga 720p aja, terus lu pakai yang low aja kalau nggak list kalian. Karena kalau di WA itu kan harus kecil banget
banget, kalau nggak bisa diupload kan. Dan kalau di WA itu harus di-download dulu, makanya kalau kegedean malah nggak bisa ditonton karena nggak bisa di-download. Sisanya sama semua, dan jangan lupa kalau lu pakai subtitle ini diekspor juga subtitlenya ya. Terus tinggal lu taruh di render queue di sini dan lain sebagainya. Misalnya yang 4K ini juga lu taruh juga di sini, terus yang Full HD juga taruh juga di sini, dan seterusnya. Tinggal lu select semuanya terus di render. Oke bro, segitu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton. Semoga ada manfaatnya ya, semoga berguna. Dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan atau mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tinggalin jejak ya, biar gua tahu kehadiran kalian gitu ya di channel ini. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya dan adios.